Bukan Pak Yai Asad Samsul Arifin atas perintah dari Syekhuna Khalil di Bangkalan ke Jombang pada waktu itu. Membawakan tongkat yang Membawakan tongkat, ya. agak maju Pak Yai, agak Baik. maju Pak Yai. Jadi beliau pernah diutus oleh Syekhuna Khalil untuk mengantarkan tongkat ke Ki Hasyim Asy'ari. Yang pada waktu itu Ki Hasyim Asy'ari masih dalam ragu-ragu mau mendirikan NU itu jadi apa enggak. Dan beliau istikharah, tidak keluar-keluar istikharahnya. Akhirnya tidak keluar-keluar tanda-tanda jawaban Allah ya. Jawaban Allah, betul. Kemudian Syekhuna Khalil memanggil Hadratus Syekh Ki Asad Samsul Arifin yang waktu itu jadi santrinya, disuruh mengantarkan tongkat dengan dibacakan ayat wa matil kabiyaminika ya Musa dan seterusnya. Begitu tongkat itu diantarkan ke Hasyim Asy'ari, waktu itu Ki Asad tidak tahu maksudnya sebetulnya karena masih santri. Ki Hasyim langsung alhamdulillah berarti guru saya mengizinkan saya untuk mendirikan Jam'iyah Ulama. Nah itu jawaban beliau. Itu yang pertama. Terus beberapa bulan berikutnya dipanggil lagi, beliau suruh mengantarkan tasbih kepada Ki Hasyim Asy'ari. Itu peran Ki As'ad dalam pendirian NU. Gitu. Jadi Anda semua kalau tidak bangga dengan beliau, kalau tidak merasa memiliki pusaka sejarah Situbondo dengan adanya beliau, maka kita mengalami kekeliruan yang besar. Jadi kalau Indonesia juga tidak mengangkat beliau secara resmi menjadi pahlawan, berarti Indonesia ini matane picek jare arek. Nggih, lurus gitu. Bener. Oke, Pak Yai Muzamil nanti tolong juga cerita-cerita yang lain ya, tapi sekarang lagu dulu, Rhoma Irama dulu ya. Enggak apa ya. Pak Yai, dangdut halal apa haram apa makruh apa? Pak Yai Ubed, tolong dikasih tahu juga. Jadi hukumnya musik itu tergantung penggunaannya. Oke. Jadi kalau digunakan untuk maksiat maka musik jadi haram. Tapi kalau digunakan untuk kebaikan apalagi membakar semangat untuk cinta tanah air maka musik menjadi bisa wajib bisa sunnah. Jadi hukumnya musik ada 5 aja. Iya. Bisa wajib, bisa sunat, bisa makruh, bisa haram, bisa mubah. Demikian juga hukum apa saja. Betul. Saya pernah menulis tahun 80-an, orang Madura kalau ditanya hukumnya nasi apa, tidak tentu Pak. Nek colongan haram Pak. Bahkan orang Madura ditanya, Pak siapa presiden Indonesia? Oh tidak tentu Pak. Loh kok tidak tentu bagaimana? Ya zaman ini zaman Pak Harto ya. Loh kok tidak tentu gimana? Ya kadang Harmoko, kadang Murdiono Pak. Loh, lah yang Soeharto siapa? Loh Soeharto Raja Pak. Wah itu favorit saya. Ya Allah, bersyukur aku sedalam-dalamnya kepadamu karena telah engkau takdirkan ada orang Madura di muka bumi. Kalau tidak ada mereka betapa keringnya hidup ini. Ibarat hidup tidak kawin, ibarat makanan tanpa garam, bahkan tidak pakai sambal dan kerupuk. Dengan adanya Madura maka kita renyah seperti kerupuk kan gitu. Orang Madura, Indonesia sama Madura lebih tua Madura. Jadi kalau ada polisi nangkep wong Madura, takin disimu sing ditono kartu ansor, Pak. Ini Madura. Oke, nanti kita lanjutkan dengan Pak Yai Muzamil. Beliau ini santrinya Yai Asad Samsul Arifin. Berapa tahun Pak Muzamil di Situbondo? 10 tahun. 10 tahun. Iya. Tahun 84 sampai 94. Kemudian bikin pesantren di Jogja. Parangtritis Yogyakarta. Parangtritis Jogja dan sudah bisa bahasa Jawa halus luar biasa, tapi tetap tidak bisa berbahasa Jawa halus secara rasa karena tetap rasane Madura. Kayak ya halus tapi tetap Madura. Tapi saya bangga sama orang Madura Pak, karena sumpah palapa yang menasionalisir seluruh Nusantara itu adalah orang Madura. Aslinya sumpahnya lapa-lapa. Karena yang baca orang Madura jadi sumpah palapa. Ini kata Muzamil loh ini. Jadi Gajah Mada orang Madura. Gajah Mada orang Madura. Orang Madura Gajah Mada. Bahkan orang Madura mengembara jual sate sampai ke Kanada. Di sana mereka bikin kota yang namanya Ronto-Ronto. Tapi disebut Toronto. Nah.
Saya mohon dengan sangat pimpinan Pakar Nusa untuk ngobrol sama saya di depan sini. Tepuk tangan untuk Pakar Nusa. Tafadhol, tafadhol. Agak maju sini enggak apa-apa Mas. Fadhol, fadhol Ustaz, fadhol Ustaz. Saya minta mikrofonnya satu. Pak Bupati. Alhamdulillah, Masya Allah. Minta mikrofon satu. Teman-teman, salah satu kelemahan bangsa Indonesia adalah tidak mengerti sejarahnya sendiri. Ya, jadi sekarang kita nyicil satu persatu. Ustaz, antum duduk sini, Fadhol. Yang santai-santai. Tolong ceritakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu supaya mereka lebih mencintai Pagar Nusa. Iki asal usulnya bagaimana? Di Indonesia ini kan macam-macam perguruan silat. Ada yang dari Mojopahit. Tapak Suci misalnya itu asal usulnya Majapahit. Banyak sekali perguruan yang lain dan sekarang yang marak di televisi malah silat-silat dari Cina, dari Korea, dari Jepang. Nah, ini saya mohon izin, sekarang itu Jadilan kalah sama apa sing Cina itu, Barongsai dianggap barang mewah yang kita junjung-junjung, tapi nek Jaran Kepang sama Jadilan kita hina-hina. Kita ini selalu menjunjung-junjung orang lain. Selalu kita menghina diri kita sendiri. Nyun sewu ini saya sebelum sampean cerita. Kalau ada orang Jawa becak kita enggak gelisah, tapi nek ono Cina dari tukang becak kene gopoh. Ya Allah saknone Cina kok becak kan gitu. Iya ta, Pak? Nggih. Lho piye to ya? Di zaman Mojopahit itu ada menteri urusan kaum sudra dan pendatang asing. Pendatang asing kalau masuk ke desa kita, ke negara kita, dia kita letakkan di strata paling bawah. Sekarang dia yang kita letakkan paling tinggi. Kita ini jualan kalau yang datang orang Jepang munduk-munduk, kalau yang datang orang-orang asing munduk-munduk. Bahkan kita lama-lama ini akan menjadi negara NKCI, Negara Kesatuan Cina Indonesia. Saya tidak anti Cina, sahabat-sahabat saya Cina-Cina semua, tapi mohon izin, Anda masih belum benar-benar, Anda masih tamu dalam hatinya orang banyak. Gitu ya. Jadi ojo dadi gubernur sik lah nek karepku. Dinteni sik. Entenono bareng-bareng sik. Karena dulu belum kamu bayar, ku bilaikan dulu mau menjajah kita dulu. Saya tidak anti Cina sekali lagi ya. Dan ketika Cina mau diserbu habis pasca Pilpres di Muntilan, itu insya Allah kami yang membereskan masalahnya. Saya panggil semua tokoh-tokoh Cina di Muntilan, Magelang ke rumah saya, kemudian saya bikin acara seperti ini dengan masyarakat se-Magelang, Muntilan, 45.000 orang yang datang dan kita rukunkan di panggung. Jangan dipikir saya anti Cina, tapi tolong juga tahu diri. Itu ya, itu teman-teman sekalian. Nah kita kalau misalnya gini, kalau di situ Bondo kemudian investasi masuk kan dihitung tuh Pak, tetap harus menomorsatukan kepentingan masyarakat situ Bondo, jangan sampai terus semua menjadi milik pengusaha-pengusaha besar dan pengusaha besar itu umumnya lah. Itu tadi kan gitu kan. Nah Gus Dur adalah contoh dari orang yang mengakomodasi semua. Kalau di Jombang dulu, nyun sewu Pak ya, saya ceritain teman-teman ini biar lega hati, nenek Cino menderita kok Ci olehmu menderita nemen itu. Di Jombangku wong Islamku NU kabeh wiritan, selawatan sampai meniren tapi manggel karo Cina. Cina mangan babi, judi, gak tahu sembayang, sugih kabeh. Kene iki wiritan, gak karu-karuan sampai sujud-sujud. Kadang-kadang kene sujud, diimami kiai-kiai ini pas kene sujud, kok gak lungguh-lungguh, ternyata kiai ini metu rokokan. Ono kiai wali jare Muzamil itu. Tengah-tengah ngimami santri ini sujud dek metu rokokan. Terus wis entek rokoke kat mlebu meneh Allahu Akbar kait santri ngene. Ya ojo ditiru iki rada gendeng anjane. Ya, tapi maksud saya terus orang Jombang mangkel maka mereka bikin jajan jenenge rada abang-abang ini jenenge bol Cino. Bole Cino. Saking mangkele karo Cina iki gak sembayang, soge terus kene iki meniren, gak soge-soge gitu kan. Akhirnya ketika Gus Dur menjadi presiden dan semua orang
dipersamakan dan ditampung, akhirnya Cinone wani bikin jajan yang sama tapi rada ireng dedek disebut bol kaji. Boleh Pak Kaji gitu. Nah, ini sebagai contoh aja. Jadi sekarang saya sangat senang Pagar Nusa bekerja sama dengan semua pihak di sini dan ikut melindungi hutan, ikut membantu Pak Bupati dan semuanya. Pagar Nusa itu asli dan orisinal Indonesia dan itu harus kita dukung dan dia pada suatu hari harus menjadi perguruan internasional. Nah, Pak sampean ceritakan, ya asal-usulnya Pagar Nusa Gus Maksum biyen ya apa? Terima kasih Canon. Yang saya hormati para bapak-bapak, singkat saja, Pagar Nusa didirikan pada tanggal 3 Januari 1986 di Pondok Pesantren Lirboyo. Sebelum diresmikan, perembukan Pagar Nusa yaitu di Tebu Ireng. Jadi terbentuknya Pagar Nusa atas inisiatif para ulama. Jadi yang diikuti kita ulama. Innama yahsallaha min ibadil ulama. Jadi orang yang takut kepada Allah lainnya ulama tidak ada. Makanya saya ikuti. Dan pencaksilat merupakan budaya bangsa yang wajib kita pertahankan dan kita kembangkan daripada organisasi olahraga luar. Dan banyak nenek moyang kita, termasuk Pangeran Diponegoro juga pendekar, para aulia pendekar. Maka dari itu lahirnya Pagar Nusa pada tahun 86 itu dan diresmikan secara nasional pada tahun 1991 di Pondok Pesantren Sayyidul Hasan Genggong. Munas 1 Pagar Nusa di Genggong. Ulama membentuk Pagar Nusa. Pagar Nusa didirikan atas kebijakan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Karena kalau Tapak Suci mungkin identik dengan Muhammadiyahnya. Yang Persina Asad mungkin dengan LDI-nya. Tapi kalau Pagar Nusa di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Namanya saja Pagar Nusa. Apa arti daripada Pagar Nusa? Pagar yaitu pagar, Nuh Nahdlatul Ulama, saya itu bangsa. Apanya Nahdlatul Ulama dipagari? Yaitu paham ahli sunnah wal jamaahnya dipagari. Apanya bangsa yang dipagari? Makanya dengan terkepal atas nama pimpinan Pagar Nusa Jawa Timur dan juga Ketua Majelis Pendekar Pagar Nusa Pusat mempertahankan NKRI dari pihak-pihak dan rorongan orang yang tidak bertanggung jawab. Itulah Pagar Nusa. Di situ pagarnya NU dan bangsa. Maka dari itu kalau lambang Nahdlatul Ulama yang menciptakan dan melahirkan dan mengarang dan terbentuknya lambang Nahdlatul Ulama yaitu kesepakatan Pak Ulama Kiai Ridwan Abdullah. Namun kalau lambang Pagar Nusa yaitu putranya Kiai Mujib Ridwan Abdullah dengan istikharah kepada Allah. Maka kalau ulama mau membentuk satu organisasi, kalau sekiranya membawa mudarat tidak akan dibentuk Gus. Jadi alhamdulillah Pagar Nusa kalau orang yang tidak suka para tuan-tuan judi biasanya tidak suka sama Pagar Nusa. Karena di sini paling anti sama mungkarat Gus. Tapi saya paham bahwa setelah saya memimpin Pagar Nusa Jawa Timur 2 periode terpilih, saya wajib membantu aparat penegak hukum memberantas kemungkaran, tapi tidak dengan cara mungkar. Di tingkat ranting kita koordinasi dengan Muspika, di tingkat kabupaten kita selalu koordinasi dengan Perpindah, terutama kepada Kapolres dan juga Bapak Dandim. Dan wajib Pagar Nusa wajib, insya Allah 10 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu kami pernah kerjasama dengan Perhutani, gitu Cak Nun. Alhamdulillah waktu kasus Alas Tengah, di Sumber Tengah itu ada kasus pembabatan dan penebangan liar. Saya tanya, saya turun ke bawah. Karena dulu masyarakat sudah dipermudah oleh Perhutani. Ada tanah kosong yang sudah ditanami tumpang sari. Alhamdulillah dengan pihak kita, kadang-kadang kita tidak paham bahwa orang yang sengaja mau merusak hubungan antara Perhutani dan masyarakat, ini yang biangnya. Sehingga masyarakat dikompori, saya dengan drivernya Ajun dulu pernah turun ke lapangan. Sampai kendungan bunyi Gus. Dong bunyi, ayo datang semua kumpul-kumpul, ini macan tul-tul sudah turun. Yang drivernya Ajun itu kaget, yang drivernya Pak Waka itu kaget, sudah diam. Setelah kumpul masyarakat, saya turun. Oh Pak Darsono, saya dulu nama aslinya Pak Darsono, sebelum haji. Oh Pak Darsono, akhirnya sudah bubar. Ternyata bukan saya warga Alas Tengah itu saya nyuruh
membabat pohon tidak, tapi karena saya tahu masyarakat. Yang perlu diingat Cak Nun, karena yang namanya al-Islamu mahjubun bil muslimin. Orang Islam yang merusak bukan orang Kristiani, tapi juga orang Islam sendiri yang merusak. Sebaliknya mohon dengan sangat, dimanapun organisasi yang merusak bukan organisasi di luar, tapi di dalam sendiri. Maka hati-hatilah dengan orang-orang yang memprovokasi kita. Itu mungkin Cak. Ya, terima kasih. Saya akan menanyakan beberapa hal, tapi saya membayangkan ini Pak Bupati. Di seluruh kabupaten yang kami disuruh datang itu saya selalu menyarankan ada, kalau di keraton itu ada namanya Ahman Ageng atau Parintah Ageng. Jadi tidak bisa raja mengambil keputusan apa-apa tanpa MPR-nya, tanpa Dewan Sesepuhnya. Maka di setiap kabupaten kalau ada apa-apa itu ada misalnya Dewan Kemaslahatan Situbondo. Isinya orang-orang tua, ada ulama, ada tokoh masyarakat, ada ketua Pagar Nusa, ada ketua NU Muhammadiyah, pokoknya ada forum sepuh Situbondo. Jadi kalau ada apa-apa jangan dikit-dikit ke koran dulu kalau ada apa-apa. Dirunding dulu, kan gitu. Kan dibadok karo wartawan kan gitu. Gitu ya. Jadi dirunding dulu kalau ada apa bareng-bareng. Pak Bupati selalu kalau darurat mengumpulkan beliau-beliau dulu di kantor kabupaten atau sebulan sekali, 2 bulan sekali diajak makan bersama. Terus disangoni di gamule kan gitu. Lah tuku mercon sakno gedene hari ini ya. Saya tadi itu ngelihat mercon tuh kagumnya luar biasa. Saya dari tadi menahan diri untuk tidak merokok karena menghormati bapak-bapak dan Anda semua. Terus saya melihat rokok gede banget, wes aku ngerokok akhirnya. Ya apa katanya, ya udah apa boleh buat gitu ya. Nah jadi itu saran saya karena kita ini nasionalisme Situbondo itu ya skala Situbondo. Nasionalisme tidak harus nasional karena tugas sampean itu bupati, maka seluruh orang tua, dewan-dewan sesepuh, wali songo lah, wali songonya Situbondo itu harus ada meskipun namanya bukan wali songo. Jadi kalau ada apa-apa jangan disebar-sebar dulu tapi dirembuk dulu. Apapun saja yang terjadi di Situbondo. Kalau itu ada, insya Allah bisa kita tekan sebanyak mungkin expose yang merusak nama baik kita gitu. Satu. Nomor 2, ini sebentar lagi Muktamar NU. Sebenarnya NU Muhammadiyah itu kalau saya nanya dulu, Muhammadiyah itu musuhnya NU apa temannya NU? Teman, ya. Teman ya. Ada bedanya memang. Satu kalau NU itu suka memberi sedekah kepada Allah. Kalau NU itu kalau Muhammadiyah suka nagih kepada Allah. Jadi kalau NU itu tidak wajib kunut tapi sedekah kunut. Karena dia suka bonus, suka ngasih bonus. Tarawih 11 boleh tapi NU mau memberi bonus 23. Karena hatinya itu sangat loman. Kalau Muhammadiyah praktis, 11 boleh ya sudah 11 saja. Dia praktis kan gitu, itu bedanya. Ya gitu ya Pak Muzamil ya. Satu suka korting, satu suka bonus itu ya kira-kira ya. Tapi semua baik. Dan Anda tidak boleh menilai NU, tidak usah menilai Muhammadiyah soal syariat dan soal akidah. Itu Allah yang punya hak untuk menilai. Ya, demikian juga Muhammadiyah kepada NU tidak usah ambit, enggak usah ngomong lah. Itu bagiannya Allah, itu haknya Allah. Sesama murid jangan kasih rapot. Jelas ya? Gitu ya. Kalau akhlak wajib saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Tapi kalau akidah itu milik Allah dan semua bertanggung jawab hanya kepada Allah. Meskipun Anda kafir, saya bisa menyalahkan bahwa Anda kafir, tapi Anda tidak bertanggung jawab kepada saya. Tanggung jawab Anda adalah kepada Allah. Jadi tolong jangan usil suka mengkafir-kafirkan orang, membid'ah-bid'ahkan orang, memusyrik-musyrikkan orang. Anggitmu koni kuponakane Gusti Allah ta ya opo kan itu. Itu ya. Nah, kalau NU Muhammadiyah berteman, siapa yang bisa ngelawan di Indonesia? Apalagi NU dan Muhammadiyah kan bukan mau menjajah Indonesia, tapi mau memagari Indonesia. Ini kan pagar Nusa. Kalau NU Muhammadiyah benar-benar berpartner untuk menciptakan dan mengangkat pemimpin yang sejati bagi seluruh bangsa, saya kira Indonesia akan gemah ripah lojinawi benar-benar. Jangan musuhan dah. Sebentar lagi muktamar, baiknya siapa ketua besok itu? Loh, aku gak jelas ya aku. Saya enggak jelas ya.
Tapi saya tuh mau apa saja. Saya berteman dengan preman, berteman dengan pelayan-pelayan toko, berteman dengan pegawai hotel, supir-supir taksi, para pembawa barang di semua sahabat saya. Dan saya tidak pernah menganggap mereka anak buah saya, mereka semua teman saya. Jangankan Nahdien itu orang nomor satu yang saya temui hampir setiap hari. Saya acara gini kan mayoritas Nahdien. Dan insya Allah lebih banyak dan lebih sering dan lebih banyak ketemu saya Nahdien dibanding ketua NU. Betul enggak? Lu tiap hari saya selawatan bareng gini-gini dan saya kan omong terang-terangan saja. Apa adanya. Wong saya enggak punya kepentingan apa-apa, wong saya enggak jadi apa-apa dari dulu ya, enggak masalah. Umur saya 62. Terus mau cari apa saya? Bojo wis ayu, kan apa kon? Anak wis ono. Enggak ada masalah, udah saya enggak cari apa-apa. Kalau saya ditugasi oleh Allah, apa aja saya lakukan. Nah, kalau boleh agak terus terang dikit, yang paling baik ketua NU itu siapa, Pak? Menurut Pak Garnusa? Yang sebaiknya jadi ketua NU di Jombang besok itu loh. Bagi Pak Garnusa, Gus, Cak Nun, siapa yang pantas untuk memimpin NU lagi? Saya kira orang yang menjadi kesepakatan para ulama sepuh. Siapa yang disepakati oleh ulama sepuh, tentulah itu yang terpilih. Ulama sepuhnya kompak enggak? Insya Allah kompak. Bener. Iya. Insya Insya Allah kompak. Insya Allah kompak. Ya. Saya kemarin terakhir ketemu dengan yang paling sepuh di NU yaitu Yai Mukhid Muzadi, kakaknya Pak Hasyim Muzadi. Saya punya rekaman beliau mengamalati sangat banyak, tapi saya tidak berani bilang sama orang NU, nanti disangka manipulasi, wong saya bukan pengurus NU dan bukan anggota resmi NU. Tapi saya mendapat wasiat-wasiat sangat banyak gitu ya. Tapi saya tidak bisa dapat itu dari Pak Hasyim. Saya juga bingung lihat Gusmus, karena Gusmus bingung lihat Pak Hasyim Muzadi. Lah itu kan ngeluh aku ndak ya. Oke, tapi tidak ada masalah, tidak ada masalah. Saya tidak mengatakan ini masalah. Saya cuma ingin mengatakan tolong teman-teman Pak Garnusa dan NU muda terutama untuk jernih, tohir mutahhir pikiran dan hatinya untuk memilih pemimpin yang sejati, yang benar-benar membuat NU bermanfaat bagi Republik Indonesia. Amin, ya Rabbal Alamin. Gitu, Pak, ya. Begini, Ya, monggo. yang tadi ada kata-kata panjenengan yang benar-benar jadi tolak ukur Pak Garnusa